Ini dia Arbit Smart Wi-Fi Slim Door Lock yang hadir dengan desain ramping, elegan, dan modern. Smart Door Lock ini cocok digunakan untuk berbagai jenis pintu, seperti pintu biasa, pintu dengan frame kecil, pintu dengan bongkahan engsel atau swing, dan juga pintu geser atau sliding, yang memberikan keamanan ekstra bagi penggunanya. Selain itu, dengan door lock ini pengguna juga bisa membuka kunci pintu dari berbagai cara, seperti sidik jari, PIN, kartu RFID, kunci manual, kode sementara, dan juga mobile unlock. Gimana cara pasangnya, apa aja fiturnya, dan bagaimana cara pakainya? Let's find out. Pada saat unboxing, pengguna akan mendapatkan sebuah buku panduan, template pemasangan, panel depan, panel belakang, set rubber base untuk unit door lock, satu set mortis yang berisi mortis, dashbox, kunci silinder dengan 2 kunci manual. Lalu ada satu set aksesoris instalasi dengan 2 kartu RFID, satu set skrup mortis, dan 4 buah baterai A2. Untuk pemasangan, tentukan jenis bukaan pintu yang akan dipasangkan unit door lock, seperti pintu bukaan engsel atau swing maupun pintu bukaan geser atau sliding. Yang dimana untuk pintu bukaan engsel atau swing menggunakan mortis tipe 2885 swing. Sementara untuk pintu bukaan geser atau sliding menggunakan mortis tipe 2885 sliding with hook. Dan gak perlu khawatir kalau bodi mortis bawaan pabriknya agak keriting begini ya, karena itu hanya stiker pelindung dan kita bisa buka stikernya sebelum digunakan. Selanjutnya, lubangi pintu sesuai template pemasangan di bagian depan, samping, dan juga belakang. Lalu siapkan mortis yang sesuai. Semisal, di video ini kita menggunakan mortis untuk pintu swing atau engsel seperti ini. Lalu perhatikan bagian lidah kunci yang kecil ini. Pastikan lidah kunci mengarah ke kusen pintu dengan benar. Nah, kalau arah lidah kunci belum sesuai, kita bisa ubah arah lidah kunci dengan cara membalikkan mortis sampai titik ini berada di bawah. Lalu tekan dan putar balikan lidah kuncinya. Jika sudah sesuai, masukkan bodi kunci atau mortis ke dalam kayu yang sudah dilubangi sesuai template pemasangan. Lalu kencangkan 2 skrup mortis di bagian atas dan bawah. Lalu masukkan kunci silinder melalui lubang pintu dari mortis bagian depan. Yang dilanjutkan dengan memasangkan dan kencangkan baut kunci silindernya. Next, siapkan unit panel depan, 2 tiang konektor, dan juga besi kotak. Lalu masukkan rubber atau alas karet ke belakang panel depan jika belum terpasang. Next, pasang tiang konektor atau penghubung di bagian panel depan pada bagian atas dan bawah. Perhatikan yang ada cowoknya kayak gini mengarah ke depan ya. Lalu, pasangkan besi kotak dengan memastikan bagian kunci ini mengarah ke lubang kunci knob ini. Jika sudah masuk, kita bisa arahkan panah ke atas untuk bukaan kanan dan panah ke bawah untuk bukaan kiri. Lalu pasang panel depan dengan memasukkan kabel, besi kotak, dan tiang konektor terlebih dahulu ke lubang yang telah disiapkan. Oh ya, kamu juga bisa minta bantuan orang sekitar untuk pegang panel depan selama mempersiapkan next step ya. Nah, kita lanjut ke panel belakang. Siapkan unit panel belakang dan sebuah baut pendek dan juga sebuah baut panjang seperti ini. Jangan lupa untuk memasang rubber atau alas karet ke belakang panel jika belum terpasang. Lalu pasangkan kabel panel depan ke port panel belakang menyesuaikan posisinya. Dan masukkan sisa kabel ke bagian pintu agar tidak mengganjal. Lalu pastikan tiang konektor, besi kotak, dan lubangnya sudah sejajar. Next, kita bisa pasangkan bagian panel belakang dan paskan konektor serta besi kotak dengan lubangnya. Lalu pasang dan kencangkan baut pendek di bagian atas dan baut panjang di bagian bawah. Jika sudah, coba putar knob di bagian depan terlebih dahulu. Jika kunci tidak berputar atau membuka, artinya pemasangan door lock sudah benar. Karena door lock hanya dapat terbuka dari luar jika kita memasukkan akses yang terdaftar. Namun, jika kunci door lock dapat selalu terbuka tanpa memasukkan akses, maka artinya kita perlu mengubah arah panah titik ke arah yang berlawanan. Semisal, tadi kita memasang ke atas, lalu kita ubah menjadi ke bawah, begitupun dengan sebaliknya. Setelah dirakit lagi, coba putar handle knob bagian depan. Jika door lock tidak membuka, artinya pemasangan sudah sesuai. Yang terakhir, masukkan 4 buah baterai A2, lalu tutup kembali penutup baterainya. Dengan begitu, pemasangan Arbit Wi-Fi Slim Door Lock pun telah selesai dilakukan. Sebelum digunakan, kita perlu tahu dulu bahwa Arbit Smart Wi-Fi Slim Door Lock ini memiliki 9 bahasa yang bisa kita ubah, yakni menggunakan kode khususnya masing-masing. Untuk tipe Slim Door Lock ini, bahasa pabrikannya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengubah bahasa, pertama, pastikan door lock masih dalam keadaan reset, di mana door lock masih dalam keadaan pabrikan dan belum pernah mendaftarkan akses admin maupun user.
Namun, jika ternyata admin atau user sudah terdaftar, kamu bisa melakukan reset door lock dengan cara menahan lubang reset dengan PIN selama 6 detik, lalu pilih pagar untuk konfirmasi. Jika sudah di-reset, pilih bahasa yang diinginkan dengan kode masing-masing yang tertera di video, seperti bahasa Inggris, Vietnam, Portugis, Arab, Rusia, Thailand, Spanyol, Indonesia, maupun Prancis. Semisal kita mau pindah ke bahasa Inggris, kita bisa masukkan kodenya. Semisal 555-666-880. Lalu pilih pagar. Lalu door lock pun akan mengkonfirmasi successfully dengan bahasanya masing-masing. Nah, setelah setting bahasa dan sebelum menggunakan door lock, kita perlu mendaftarkan admin terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan admin, pertama tekan bintang lalu pagar untuk masuk ke menu setting. Lalu masukkan password bawaan pabrik, yakni 123456. Lalu tekan pagar. Lalu pilih satu untuk masuk ke pengaturan admin, pilih satu lagi untuk menambahkan admin. Lalu masukkan akses admin yang diinginkan, seperti PIN, kartu RFID, dan sidik jari. Semisal pada video ini kita mendaftarkan PIN, lalu kita masukkan 2 kali untuk konfirmasi. Dan door lock pun akan mengkonfirmasi nomor admin yang terdaftar. Jika admin sudah terdaftar, next kita daftarkan pengguna atau user. Oh ya, untuk perbedaan admin dan user, kalau admin memiliki akses setting door lock dan juga akses door lock, sementara untuk user hanya memiliki akses door lock saja. Untuk mendaftarkan user, kita perlu masuk ke menu setting dengan akses admin. Lalu pilih 2 untuk pengaturan pengguna atau user setting, pilih 1 untuk menambahkan pengguna atau add user. Lalu masukkan akses user, seperti sidik jari, kartu RFID, maupun PIN. Untuk mendaftarkan sidik jari, tempelkan sidik jari yang diinginkan sebanyak 4 kali. Jika sudah, door lock akan mengkonfirmasi nomor user yang artinya user berhasil terdaftar. Sementara, untuk mendaftarkan kartu RFID, tempelkan kartu yang ingin didaftarkan sampai door lock mengkonfirmasi nomor user. Dan yang terakhir, untuk mendaftarkan passcode atau PIN, masukkan kode yang diinginkan sebanyak 2 kali sampai door lock mengkonfirmasi nomor user. Nah, jika admin dan user sudah terdaftar, kita bisa mulai pairing door lock ke aplikasi dengan cara masuk ke menu setting dengan akses admin, pilih nomor 1 untuk pengaturan admin, lalu nomor 3 untuk pengaturan jaringan, lalu pilih nomor 2 untuk koneksi cerdas atau Wi-Fi mode, dan door lock pun akan masuk ke mode pairing. Lalu, pada aplikasi Tuya atau Smart Life, pilih tanda plus, kamera and lock, lalu lock Wi-Fi. Lalu pilih jaringan Wi-Fi, masukkan password Wi-Fi dan pilih next. Lalu pilih confirm the indicator is blinking rapidly, pilih EZ mode, dan pilih next, dan tunggu prosesnya. Setelah terhubung, berikut tampilan interface di aplikasi. Di sini terdapat indikator baterai. Lalu jika kita geser icon lock ke kiri, terdapat menu remote dynamic password yang akan kita bahas nanti. Lalu status terakhir door lock digunakan atau dibuka. Selanjutnya, di bagian menu bawah terdapat alarm, yang kalau kita pilih akan menampilkan burung alarm atau alarm yang muncul saat seseorang memasukkan akses yang tidak sesuai. Selain itu, juga terdapat menu users yang berisikan member family atau others, di mana member family merupakan member yang terdapat di home dan dapat mengontrol settingan perangkat smart home lainnya. Sementara untuk member tipe others hanya sebatas pengguna door lock dan tidak dapat mengontrol settingan perangkat smart home maupun door lock. Next, ada fitur records yang berisikan histori buka kunci yang dilakukan oleh user atau admin yang kita daftarkan. Di sini, pengguna dapat assign nama user atau admin yang sudah didaftarkan. Dengan cara, pilih icon pensil atau edit di bagian kanan, lalu assign akses tersebut ke nama member atau user yang sesuai, lalu pilih save. Dengan begitu, kita bisa lihat nih siapa aja sih yang buka akses pintu. Selanjutnya ada fitur temporary password, di mana pengguna dapat membuat kode password atau PIN sementara melalui aplikasi dengan cara pilih add, lalu masukkan kode atau pilih get randomly untuk kode acak. Lalu masukkan nama kode dan pilih kapan waktu kode tersebut akan mulai aktif. Oh ya, untuk keberhasilan kode, disarankan untuk set waktu efektif kode mulai aktif di minimal 2-3 menit dari jam sekarang. Lalu pilih done. Selanjutnya, set kapan kode tersebut akan nonaktif atau expired dan pilih done. Jika sudah, jangan lupa untuk copy atau catat kode yang tadi kita buat dan pilih done. Jika sudah waktunya, kita bisa coba kode tersebut, dan jika berhasil artinya kode siap digunakan sampai waktu expirednya.
Nah, selain fitur temporary password, juga ada fitur remote dynamic password yang bisa diakses melalui interface, lalu swipe icon ke kiri. Jadi, kode ini merupakan kode instan yang hanya aktif atau valid selama 5 menit. Untuk caranya pun lebih mudah, kita cukup swipe ke kiri lalu klik remote dynamic password. Lalu copy kode yang telah dibuat untuk kita berikan ke orang atau tamu yang hendak membuka kunci pintu. Berbeda dari temporary password, kode ini bisa langsung aktif atau valid untuk digunakan ya. Dan yang terakhir, kita juga bisa membukakan kunci pintu secara jarak jauh atau mobile unlock. Untuk menggunakannya, pastikan door lock dan smartphone terkoneksi ke internet. Jika sudah terhubung, dari door lock calon tamu hanya perlu menekan tombol doorbell untuk mengirimkan sinyal request buka kunci ke aplikasi user. Lalu di smartphone akan muncul notifikasi request buka kunci, dan kalau diklik, kita dapat membukakan kunci dengan cara menekan tombol kunci dan konfirmasi sampai status door lock berubah menjadi unlock. Yang pastinya bakal memudahkan banget nih kalau ada tamu dadakan yang datang ya. Selain itu, juga ada fitur door lock lainnya yang bisa kamu gunakan, yakni kunci ganda atau combination lock. Dengan combination lock, kunci door lock hanya akan dapat terbuka melalui 2 verifikasi. Jadi, kalau biasanya kita bisa buka kunci dengan salah satu metode aja, kalau combination lock ini diaktifkan, jadi harus masukkan 2 akses yang berbeda. Untuk mengaktifkan combination lock, masuk ke menu setting dengan akses admin, lalu pilih 3 untuk pengaturan sistem, pilih 2 untuk pengaturan kunci, dan pilih 2 untuk kunci kombinasi atau combination mode. Sementara untuk mematikan combination lock, kita tinggal pilih 1 untuk kunci tunggal atau single mode. Selanjutnya, juga ada privacy mode switch, yang jika diaktifkan, door lock akan terkunci dan tidak dapat dibuka dari dalam maupun luar walaupun sudah memasukkan akses. Jadi bakal berguna banget nih buat kamu yang butuh privasi atau nggak mau diganggu. Untuk mengaktifkannya, pada panel belakang, arahkan tombol ini ke atas. Sementara, jika ingin kembali ke mode normal, kamu tinggal arahkan tombol ini ke bawah. Lalu, juga ada emergency power port, di mana jika sewaktu-waktu baterai door lock habis duluan, kamu bisa dengan mudah menyalakan door lock kembali dengan cara menghubungkan port USB-C door lock ke power USB-A untuk menyalakan door lock secara sementara. Nah, jika sewaktu-waktu kita lupa akses atau door lock tidak berfungsi dengan normal, kita dapat dengan mudah melakukan hard reset. Dengan cara tekan tombol reset selama 6 detik, lalu konfirmasi dengan menekan tombol pagar dan tunggu konfirmasi bahwa reset telah berhasil. Selain itu, jangan lupa buat selalu bawa kunci manual ya, atau at least jangan taruh kunci manual di dalam rumah atau di dalam ruangan. Hal ini untuk memudahkan kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. So, itu dia tutorial pemasangan dan setting Arbit Wi-Fi Slim Door Lock. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi customer service Arbit, and see you in another video. Bye-bye.